Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Octavian Cahya Dwi Hardin, SMMM. Perkenalkan, saya Aldi Rivaldi Saftian dari kelas MJ 419. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban UAS untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Pembahasan akan mencakup mengapa berinvestasi, teori investasi Keynes, hingga eksekusi di pasar modal. Memasuki nomor 1, kita perlu memahami konsep dasar investasi. Secara umum, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana saat ini demi memperoleh keuntungan ekonomi di masa depan, akumulasi kekayaan, serta melindungi aset kita dari gerusan inflasi. Investasi berfungsi menunda konsumsi hari ini untuk menciptakan daya beli yang lebih tinggi di kemudian hari. Namun, terdapat perbedaan orientasi yang mendasar antara individu dan perusahaan. Bagi individu, investasi berorientasi pada kesejahteraan personal dan finansial keluarga. Fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan real seperti dana pensiun, pendidikan anak, kepemilikan rumah, dan penyediaan dana darurat. Karakteristik sangat bergantung pada usia dan tingkat toleransi risiko pribadi. Sebaliknya, bagi perusahaan, investasi adalah langkah strategis bisnis demi menjaga keberlanjutan usaha, memperluas pangsa pasar, dan memenangkan persaingan industri. Fokusnya berada pada ekspansi kapasitas produksi, riset, dan pengembangan atau R&D, serta peningkatan nilai bagi pemegang saham dengan indikator keberhasilan yang diukur melalui Return on Investment atau ROI yang dioptimalkan. Selanjutnya, pada nomor 2, mari kita tinjau landasan teori makroekonomi melalui konsep Marginal Efficiency of Capital atau MEC yang dicetus oleh John Maynard Keynes. MEC didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan satu unit modal baru selama masa pakaiannya. Dan Keynes menggarisbawahi bahwa keputusan investasi tidak hanya melihat kondisi masa kini, tetapi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan. Dalam praktiknya, para pelaku usaha akan membandingkan nilai MSC ini dengan suku bunga pasar. Aturannya sederhana. Jika MSC lebih besar dari suku bunga pasar, maka investasi tersebut dinilai layak dan menguntungkan untuk dijalankan karena hasil modal melampauinya biaya peminjamannya. Sebaliknya, jika MSC lebih kecil dari suku bunga pasar, pengusaha akan memilih menunda atau membatalkan investasi dan lebih memilih menempatkan dananya di instrumen keuangan yang memberikan bunga. Nilai MSC ini bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh psikologis pasar atau animal spirits. Selain itu, penting dicatat bahwa MSCI akan mengalami tren menurun atau diminishing return apabila jumlah investasi modal ditambahkan secara masif terus-menerus akibat meningkatnya persaingan produk dan naiknya harga barang modal. Pada nomor 3, kita melihat bagaimana teori dan tujuan tadi dieksekusi di pasar modal melalui 3 produk utama. Pertama adalah saham, yang merupakan bukti kepemilikan atas bagian modal suatu perusahaan. Investor berhak mendapatkan keuntungan berupa dividen dan capital gain, namun harus siap dengan resiko capital loss. Contoh nyatanya di Bursa Efek Indonesia adalah saham PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode BBCA atau PT Telkom Indonesia Tbk dengan kode TLKM. Kedua adalah obligasi, yaitu surat utang jangka menengah hingga panjang yang memberikan imbalan kupon secara berkala kepada pemegangnya. Produk ini menawarkan pendapatan tetap dan risiko yang lebih moderat. Contoh nyatanya adalah instrumen pemerintah seperti obligasi negara retail seri ORI 025 atau obligasi koperasi dari Astra Sadaya Finance. Ketiga adalah reksadana, sebuah wadah investasi untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian dikelola secara profesional oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek. Ini merupakan solusi diversifikasi otomatis yang sangat cocok untuk investor pemula. Contoh produknya antara lain Sukor Revenge Equity Fund atau Mandiri Pasar Uang. Sebagai penutup di halaman terakhir, kita dapat menarik kesimpulan mengenai sinergi alur investasi dalam perekonomian. Setiap keputusan investasi selalu diawali dari penetapan tujuan finansial yang jelas baik skala individu maupun
korporasi. Langkah tersebut kemudian wajib dianalisis kelayakannya dengan mengukur efisiensi modal lewat rasio MSCI terhadap dinamika suku bunga pasar. Terakhir, pasar modal hadir menyediakan berbagai instrumen pilihan mulai dari saham, obligasi, hingga reksadana sebagai wadah eksekusi real yang disesuaikan dengan profil risiko. Melalui investasi yang terencana dan efisien inilah akumulasi modal nasional dapat diperkuat, lapangan kerja terbuka, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus didorong ke arah yang positif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.